Halo kalian semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini gue mau ngebahas film yang penuh ketegangan yang berlatar di tengah kota yang sedang mengalami bencana tsunami besar. Ini adalah film Trash tahun 2026. Sebuah film yang mengisahkan tentang badai dahsyat yang menerjang sebuah kota pesisir. Namun, gelombang badai tidak hanya membawa kehancuran dan kekacauan bagi kota tersebut, tetapi juga sesuatu yang lebih menakutkan. Banjir besar membawa serta hiu-hiu lapar ke daratan, menciptakan teror mengerikan bagi penduduk yang terperangkap di dalamnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai membahas alur filmnya. Film dimulai dengan menampilkan kapal di laut lepas wilayah Enfield. Di sana diperkenalkan George, seorang ahli biologi kelautan yang sedang memantau radio maritim. Radio tersebut adalah sistem informasi cuaca berbasis satelit yang memberikan prediksi dan peringatan kondisi laut. Dari siaran itu terdengar bahwa cuaca ekstrem akan meningkat sepanjang hari dan berpotensi berkembang menjadi badai besar. This is the harbor master out of Beaufort Weather Tower. The National Hurricane Center has issued hurricane and storm surge warnings for this area. Winds of up to 150 knots, seas to 60 feet. Lalu berpindah ke sisi lain di pesisir Enfield, terlihat seorang gadis bernama Dakota yang menerima telepon dari pamannya, George, yang tadi berada di laut. Dan melalui sambungan itu, George memperingatkan Dakota untuk segera melakukan evakuasi sebelum kondisi semakin memburuk. Tak hanya Dakota, suasana di sekitarnya pun mulai berubah drastis. Warga tampak panik berkemas setelah pemerintah mengeluarkan imbauan resmi untuk segera meninggalkan wilayah pesisir, seolah waktu semakin sempit dan bahaya kian mendekat. Pada saat yang bersamaan, adegan beralih ke tiga bersaudara yang sedang bermain di rawa muara dekat pantai. Dengan penuh keberanian, mereka asyik berayun tanpa menyadari ancaman besar yang sedang mendekat ke kota mereka. Suasana yang semula santai mendadak berubah tegang ketika ayah tiri mereka datang dengan nada keras dan emosi yang meluap. Ia memarahi mereka dan memaksa ketiganya segera pulang sebelum situasi semakin berbahaya. Get on down from up there, you little bastards! Don't you know that there's snakes in these swamps? Who do you think's picking up the goddamn doctor's bill? Setelah itu, adegan beralih ke seorang gadis bernama Lisa yang sedang hamil. Melalui dirinya, kita melihat betapa riuhnya suasana di pesisir kota yang mulai dipenuhi kepanikan. Saat hendak pulang, Lisa bertemu dengan tetangganya, seorang sopir truk solar yang masih sibuk mengisi tangki atas perintah bosnya. Dari percakapan singkat mereka, terlihat jelas bahwa keduanya belum mengetahui adanya imbauan evakuasi dari pemerintah. Lisa, you're still here! Not for long. One man do another load before they call it a day. Stop. See you later. Drive safe. Yeah, you too. Tak hanya mereka, ternyata masih banyak warga lain yang belum menyadari bahwa situasi sudah berada dalam kondisi darurat, termasuk ayah tiri yang sebelumnya menjemput tiga bersaudara itu. Di dalam mobil, radio mulai menyiarkan peringatan tentang badai besar yang akan segera datang, lengkap dengan imbauan tegas untuk segera evakuasi. Namun alih-alih waspada, pria tersebut justru bersikap santai, menganggap semuanya berlebihan, lalu mematikan radio seolah tidak terjadi apa-apa. Law enforcement in Annieville have issued a mandatory evacuation. Bit of wind and rain and all these jokers dumping a log in their panties, running. Sementara itu di sisi lain, George yang berada di pesisir menerima laporan terbaru dari BMKG. Data yang ia terima menunjukkan bahwa badai yang akan datang bukanlah badai biasa, melainkan ancaman besar yang berpotensi menghantam dengan kekuatan luar biasa. Of course. How bad is it? If they ever considered creating a Category 6, it is a monster. Setelah menerima data tersebut, George dan rekan-rekannya segera bersiap melakukan evakuasi. Namun sebelum beranjak, dua wartawan tiba-tiba datang menghampiri dan meminta keterangan darinya. Mereka menyinggung laporan sebelumnya tentang meningkatnya aktivitas serangan hiu di perairan sekitar, membuat situasi terasa semakin genting. Dr. Edwards, do you mind if we speak to you for a moment? Any comment on the shark incident this morning? A couple at Myrtle Beach was attacked by a great white shark. Thrives in salt and fresh water, eats about anything they come across. Usai wawancara singkat itu, mereka segera meninggalkan lokasi. Di belakang mereka, kondisi alam mulai berubah drastis. Angin kian kencang, langit menggelap, dan suasana perlahan berubah menjadi kacau, menandakan bencana semakin dekat.
Singkat cerita, 1 jam kemudian permukaan laut mulai naik drastis. Dorongan badai dari laut lepas membuat air terus menghantam daratan, memberi tekanan besar pada tanggul hingga akhirnya tak mampu bertahan dan jebol. Air laut pun langsung menerjang kota, menandai awal bencana besar. Sopir truk solar yang melihat air datang sambil merobohkan pepohonan segera bermanuver panik untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, Lisa juga berusaha kabur, namun mobilnya kehilangan kendali, terseret arus, dan akhirnya menabrak batang pohon hingga terjebak. Still seeing the worst of him. Setelah itu terlihat 2 orang yang berusaha menyelamatkan diri dengan sebuah perahu. Saat mereka mendengar teriakan minta tolong dari Lisa, keduanya langsung menghentikan laju perahu dan bergegas turun. Tanpa ragu, mereka mendekat dan mencoba menolong Lisa yang terjepit di antara batang kayu di tengah derasnya arus. Namun saat melihat kondisi Lisa yang terjerat banyak ranting, pria itu segera meminta temannya mengambil alat pemotong dari mobil bak. Sayangnya, sebelum mereka sempat menolong Lisa, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Jimmy! I got him! Hey, we're gonna get you out of here. I promise. Jimmy! Seketika adegan kembali ke George yang sedang menganalisis situasi melalui peta. Dari sana, ia melihat bahwa kota sudah mulai terendam air. Lebih buruknya lagi, dijelaskan bahwa jika tanggul jebol, wilayah pesisir akan tergenang dalam waktu lama karena sistem drainase tidak akan mampu menampung air laut. Ditambah posisi daratan kota yang lebih rendah dari permukaan laut membuat kondisi semakin fatal. Itulah alasan dibangunnya tanggul penahan air. Melihat kondisi kacau di peta itu, George dan rekannya nekat menuju lokasi demi menyelamatkan Dakota, keponakannya. Yeah, sure. But can this thing go any faster? Sementara itu, di pemukiman, keadaan semakin tak terkendali. Pria yang sebelumnya bersikap keras kini mengalami luka parah setelah diserang hiu. Di sisi lain, Dakota hanya bisa pasrah saat melihat Lisa yang perlahan semakin tenggelam, terjebak dalam genangan air yang terus naik tanpa ampun. Please help me! I'm stuck and the water's rising! I'm calling for help, okay? But there's no time! Okay, listen. Hey, what's your name? Dakota! I'm pregnant! Dakota? Oh! God help me! Namun saat Lisa mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil, Dakota langsung tersentak dan memilih mengambil risiko untuk menolongnya. Tanpa ragu, ia segera turun ke lantai bawah, bergegas ke dapur, mengambil pisau, lalu keluar melalui jendela. Dengan penuh tekad, Dakota merangkak di atas atap-atap rumah yang telah tergenang air, berusaha mencapai posisi Lisa di tengah situasi yang semakin berbahaya. Setelah kondisi mereka sedikit lebih aman, Dakota langsung berinisiatif menyusun kain di atas atap rumahnya hingga membentuk tulisan tolong sebagai tanda permintaan pertolongan.
Tak hanya Dakota dan Lisa, 3 bersaudara juga terjebak di dalam rumah mereka. Mereka tak bisa kemana-mana karena hiu masih berkeliaran, sehingga terpaksa bertahan sambil berharap bantuan datang. Namun yang mengejutkan, saat mereka sedang menunggu, sosok ayah tiri yang keras itu kembali muncul. Ternyata ia masih selamat, meski tangannya telah diperban. Anehnya, sikapnya tak berubah. Ia tetap meluapkan amarahnya, hingga akhirnya sesuatu yang tak terduga pun terjadi. You know what? You listen. I still got one good arm left, right? And don't think I won't use it, right? I'm not... Hey, you haven't noticed, Billy. It's all flooded. Not to mention there's goddamn sharks out there. Ah, you little son of a bitch! Berpindah ke sisi lain, terlihat George dan rekannya yang akhirnya tiba di pesisir. Tanpa membuang waktu, mereka segera berusaha menuju rumah Dakota menggunakan sebuah kapal. Namun di tengah perjalanan, mereka dibuat terkejut oleh pemandangan mengerikan. Hiu-hiu tampak begitu ganas, memangsa hewan-hewan di sekitar, menandakan betapa berbahayanya situasi yang kini mereka hadapi. There has been no communication from Sandy Beach. Jesus Christ. Just go straight through. Signal back up. Oh, Jesus. The dots? Sharks. Slow down. Dalam perjalanan menuju lokasi, George kembali menerima informasi bahwa permukaan air laut akan terus meningkat secara signifikan, meski berlangsung perlahan. After 17 inches of rain, several towns... Dan benar saja, kondisi itu mulai terasa nyata. Lisa yang berada di lantai 2 rumah Dakota mendapati kasurnya berubah seperti perahu darurat, terus terangkat mengikuti ketinggian air hingga hampir menyentuh plafon, membuat situasi semakin menegangkan. Melihat kondisi yang semakin genting dan menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama, Dakota pun mengambil keputusan berani untuk keluar dari rumah demi mencari kapal skoci. Beruntung, kapal skoci yang sebelumnya digunakan 2 orang penolong itu masih berada di sekitar, tersangkut di pagar rumah, seolah menjadi satu-satunya harapan di tengah situasi yang semakin mencekam. Kembali ke George, genangan air kini begitu luas hingga jalanan tak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah hamparan air dan deretan atap rumah. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, George dan rekannya harus berkali-kali memeriksa peta untuk memastikan arah. Bahkan hingga pagi tiba, perjalanan mereka masih terus berlanjut, menembus situasi yang semakin melelahkan dan penuh risiko. Adegan kembali ke 3 bersaudara yang masih berjuang bertahan hidup. Mereka terlihat mengumpulkan potongan daging segar yang tersisa di rumah, bahkan ada juga beberapa bahan peledak, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang belum jelas tujuannya. Are those T-bones? I need you. Di sisi lain, Lisa masih terombang-ambing di atas kasur yang mengapung. Sementara Dakota sejak malam hingga pagi tetap berada di atas skoci tanpa langkah pasti untuk menjemputnya. Tak lama kemudian, rumah yang terus tergenang itu mulai rapuh dan akhirnya roboh. Dalam situasi panik, Lisa terpaksa menyelamatkan diri. Barulah pada saat genting itu, Dakota mulai bergerak, mendayung skocinya mendekat untuk menolong Lisa di tengah kondisi yang semakin berbahaya. Di tengah situasi yang begitu genting, Lisa justru mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan bayinya di sana. Proses persalinan itu membuat darah mengalir, yang tanpa disadari memicu insting predator di sekitarnya. Aroma tersebut menarik perhatian hiu, dan seketika ancaman pun semakin nyata. Serangan tak lagi bisa dihindari. Beruntung, di detik-detik menegangkan itu, Dakota berhasil menyelamatkan Lisa dari serangan hiu dengan sebuah tembakan panah yang tepat sasaran.
Di sisi lain, 3 bersaudara tersebut ternyata memiliki rencana berani. Mereka merakit umpan dari potongan daging yang dipadukan dengan bahan peledak, dengan tujuan memancing hiu dan melawannya dengan cara yang nekat namun penuh perhitungan. Throw the meat over there, wait for the sharks to go crazy, and boom, up they go. Throw it! Hurry, it's gonna blow! Kembali ke Lisa dan Dakota. Ternyata ancaman hiu belum juga berakhir. Baru saja mereka naik ke skoci, seekor hiu tiba-tiba menabrak perahu hingga terbalik, membuat keduanya terjatuh ke air. Dalam momen menegangkan saat mereka nyaris menjadi mangsa, bantuan akhirnya datang. Paman, Deljos, muncul tepat waktu dan langsung melemparkan senjata khusus untuk mengusir hiu, menyelamatkan mereka dari bahaya yang hampir merenggut nyawa. Give me your hand, come on. Namun ancaman belum berakhir. Setelah beberapa hiu menjauh dan alat pengusir itu mulai melemah, situasi kembali mencekam. Tiba-tiba, seekor hiu lain muncul dan langsung melesat menyerang ke arah mereka. There's one more coming! Holy fucking shit. Tak disangka muncul seekor hiu berukuran jauh lebih besar dalam kondisi lapar. Alih-alih menyerang manusia, ia justru berbalik memangsa hiu lain di sekitarnya. Pemandangan mengerikan itu terjadi karena bagi hiu sebesar itu, manusia bukanlah mangsa yang cukup mengenyangkan, sehingga ia memilih memangsa sesamanya. Adegan kemudian beralih ke 3 bersaudara. Setelah berhasil menyingkirkan hiu-hiu di sekitar mereka, tanpa membuang waktu, mereka segera melarikan diri dari lokasi tersebut dengan menggunakan mobil milik ayah tirinya, berharap bisa menjauh dari ancaman yang terus mengintai. Somewhere safe. You're safe now. Sorry, you're safe. You're safe. Your mother will be very proud of you right now. Very proud. Dari film ini kita mendapat pelajaran bahwa di tengah amukan alam dan ancaman yang tak terduga, manusia diuji bukan hanya oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh keberanian, kepedulian, dan keteguhan hati. Saat segalanya runtuh dan harapan terasa semakin tipis, justru di sanalah terlihat siapa yang benar-benar mampu bertahan. Bukan mereka yang paling kuat, melainkan mereka yang terus berjuang, saling melindungi, dan tidak menyerah pada keadaan. Bencana mungkin datang tanpa peringatan, membawa ketakutan dan kehilangan. Namun di balik semua itu, selalu ada pelajaran tentang arti kehidupan, tentang pentingnya kebersamaan, dan tentang bagaimana harapan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk terus melangkah. Karena pada akhirnya, selama masih ada tekad dan keberanian, selalu ada jalan untuk bertahan dan bangkit kembali. Oh, fuck me.